pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali News Pagi hari ini, pemirsa. 11 lapak pengapul barang bekas di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat penghuni lapak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas di Jalan Pakis Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya tumpukan barang bekas dengan material plastik membuat api merambat dengan cepat. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tak hanya menghanguskan lapak, sejumlah mobil yang terparkir di area tersebut juga turut terbakar. Total ada 3 mobil dan 11 lapak yang hangus dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu penghuni lapak yang tengah memasak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Penampungan lapak limbah. Ada berapa lapak, Pak? 11 ya, Pak. Selain lapak, Pak, apa aja Pak yang kebakar, Pak? Ya, mesin jahit, penggilingan ember tuh ada. Kendaraan ada, Pak? Ada 3. Mobil ya, Pak ya? Meski tak ada korban jiwa, namun seorang petugas damkar mengalami sesak napas akibat terlalu banyak menghirup asap saat memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi bersama warga di Ponorogo, Jawa Timur menggerebek gedung bekas sekolah yang dijadikan markas pelaku pencurian. Selain 4 orang pelaku, di lokasi ditemukan sejumlah barang bukti hasil curian. Kota Ama yang hilang. Sebuah gedung bekas sekolah digerebek warga dan polisi di Desa Kalisat, Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi polisi menemukan 4 orang remaja yang diduga pelaku pencurian. Sementara barang bukti yang ditemukan diantaranya sepeda motor yang dibongkar dan sejumlah uang tunai. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motornya. Setelah pencarian, polisi dan warga berhasil menangkap salah satu pelaku yang akhirnya menunjukkan tempat persembunyiannya. Ya itu dihuni orang-orang anak-anak itu. Dikira anak-anak itu mungkin ya kurang mampu, akhirnya dikasih wong, kalau ada makan dari polsek itu dikasih loh, Pak. Ya. Terus masyarakat sekitarnya buat ngertos nih, Bu. Di tempat itu. Yo kaget Pak, wong mau naik aman-aman aja loh, Pak. Yo sekitarnya kan polsek, gandeng polsek. Kini para pelaku diamankan di Mapolsek Ngerayun, Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Gara-gara putus cinta, pemirsa, seorang pemuda di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung mengancam polisi dengan senjata tajam. Ya, aksi penangkapan berlangsung dramatis. Jatuhan! Betul! Sini kah? Derap kah? Derap kah? Inilah detik-detik saat tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang hendak mengamankan seorang pemuda di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku mengancam polisi dengan senjata tajam. Polisi pun terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Namun aksi pelaku kian tak terkendali. Pelaku melakukan aksinya lantaran diduga depresi akibat putus cinta dengan pacarnya. Pelaku akhirnya berhasil diringkus meskipun terus memberontak saat akan diamankan. Bertujuan baik, ingin menyelamatkan ataupun mengamankan beliau. Namun pemuda tersebut tidak terima pada saat ditegur. Lalu dia mengambilkan sebuah parang dan mengayunkan serta mengejar petugas tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Polresta Pangkal Pinang untuk proses penyelidikan serta memeriksa kesehatan dan psikologis pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir penganiaya Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut motif pelaku menganiaya korban karena kesal dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan kepada majikannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datu sebagai tersangka penganiayaan Lutfi, seorang dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang.
Fadila merupakan sopir keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang menjadi pemicu kekerasan. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Sebelumnya, usai aksi penganiayaan Dr. Koas di Palembang viral di media sosial, pelaku menyerahkan diri ke Polda Sumatera Selatan. Sementara itu, orang tua korban meminta penganiaya anaknya dihukum dengan adil. Ditemani kuasa hukumnya Fadila alias Datuk, pelaku penganiayaan Dr. Koas mendatangi Jatanras Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan. Kuasa hukum terlapor mengatakan kliennya sudah kooperatif serta berupaya mediasi dan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan. Jadi kita akan meluruskan persoalan karena ini sebenarnya penjadwalan yang mungkin dari si ladinya, dari anak ini mungkin ada beban yang terlalu berat dan juga mungkin ada sesuatu yang tidak diperlakukan sama seperti aja. Sebenarnya miss lah, menurut saya itu miss aja itu. Bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Sementara itu, ayah korban mengaku putranya masih dalam keadaan syok dan sudah diperbolehkan pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Pihaknya berharap pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menyayangkan perkelahian antara dua pria yang salah satu diantaranya merupakan Dr. Koas. Pihak fakultas kemudian langsung mengadakan rapat koordinasi untuk meminta para rektor memproses insiden tersebut. Setelah kami menerima laporan tersebut pada hari kemarin, telah juga kami lakukan, telah kami dapatkan kronologi alur cerita yang sebenarnya terjadi dari laporan baik dari saksi anak-anak kami yang ada di tempat kejadian. Setelah itu kami lapor ke rektor, dan kami bersurat pada pagi hari ini juga, kami meminta kepada rektor proses yang semestinya. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan yang terjadi di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Korban bernama Lutfi, merupakan ketua Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dianiaya sopir dari orang tua mahasiswi kedokteran yang tidak terima anaknya dijadwalkan untuk piket selama libur akhir tahun lantaran ingin menonton konser. Akibat penganiayaan ini, korban menderita sejumlah luka memar di wajah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.